Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang mengelola K3. Kelompok kami terdiri dari Mikael Ardido, Ignatius Sartiaji, dan saya sendiri Lita. Mengelola K3. Infeksi dan kematian pekerja selama pandemi ini tidak dapat diterima. Organisasi dan perusahaan perlu lebih memperhatikan mengenai kesehatan dan keselamatan karyawan lebih serius. Setiap kejadian tentang kesehatan terhadap karyawan yang dirugikan pada setiap pekerjaan tidak dapat dihindari. Sekarang saatnya perusahaan untuk lebih memperhatikan keselamatan staf dan pelayanan kesehatan dengan lebih serius. Berikut ini cara-cara yang dapat digunakan oleh pemimpin perusahaan untuk mengelola K3. 1. Menetapkan tujuan nol cedera dan penyakit di tempat kerja. Menetapkan target ini memberikan kejelasan dan keselarasan moral dan dapat mengarah pada pemikiran dan kemajuan terobosan. Dengan menetapkan tujuan ini, dapat menekan angka kecelakaan yang nantinya dapat terjadi dalam perusahaan. Menanamkan komitmen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya kepada setiap karyawan. Dan juga dapat mendukung menekankan angka kecelakaan yang mungkin terjadi pada perusahaan. Lalu yang kedua ada menjadikan keselamatan staf sebagai nilai fundamental yang tidak dapat dikompromikan untuk prioritas organisasi. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman merupakan salah satu cara untuk menjaga keselamatan kerja para karyawan dalam perusahaan. Karyawan merupakan aset penting yang dimiliki oleh perusahaan dan perlu diprioritaskan supaya perusahaan dapat terus maju dan berkembang. Konsekuensi yang akan didapat oleh perusahaan apabila perusahaan tidak memprioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawannya adalah karyawan akan merasa tidak aman yang nantinya akan membuat karyawan keluar dari perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu menetapkan proses untuk membuat keselamatan staf transparan dan belajar dari setiap insiden keselamatan. Kepercayaan dan komitmen dibangun ketika para pemimpin memastikan bahwa insiden keselamatan diungkapkan kepada semua orang untuk tujuan pembelajaran, bukan malah menyalahkan sehingga anggota tim lain tidak harus menjadi korban dalam keadaan yang sama. Penetapan proses transparan ini bertujuan agar para karyawan dapat mengetahui hal-hal yang perlu dihindari tentang segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan mereka. Yang keempat, membuat sistem musyawarah harian di seluruh organisasi untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan cepat. Sistem musyawarah harian terjalin erat antara sistem manajemen dan perbaikan, sehingga saling memperkuat. Musyawarah harus terjadi di setiap tingkat organisasi, mulai dari garis depan dan naik ke C-suite. Mereka harus singkat kurang dari 15 menit dan harus terstruktur untuk memungkinkan informasi yang paling penting dibagikan di antara semua lapisan organisasi. Yang kelima, jangan menggunakan kepahlawanan pengasuh garis depan sebagai alasan untuk tidak bertindak. Mengirimkan pesan bahwa tindakan individu yang luar biasa adalah cara untuk menghadapi situasi krisis yang menyebabkan karyawan terluka atau mengalami kecelakaan dalam bekerja. Manajer harus menciptakan lingkungan yang aman bagi staf untuk mengidentifikasi masalah keselamatan. Staf garis depan yang paling siap untuk memahami mengapa masalah itu ada dan menyarankan ide-ide untuk perbaikan dan rencana untuk mengimplementasikan solusi yang dipilih. Pekerja harus dilatih dalam pemikiran Plan Do Study Adjust atau PDSA, dan pada pemimpin harus secara agresif mendukungnya dan mendorong orang untuk menerapkan setiap hari. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.